warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trianita Humairo dengan nomor NIM 20021261. Baiklah, tugas kali ini untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Statistika oleh dosen pengampu Pak Rezi Abdurrahman, SE, SY, MAK. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa bab dari bab 1 sampai bab pengertian statistika. Nah, statistika adalah ilmu pengumpulan, penata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah, penggunaan statistika sendiri dalam bidang akuntansi itu ada 3. Penentuan standar audit barang dan jasa. Yang kedua, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. Yang ketiga adalah menganalisis rasio keuangan perusahaan. Yang kedua adalah jenis-jenis statistika. Nah, di statistika ini ada 2 jenis, yaitu adalah statistika deskriptif dan statistika induktif. Statistika deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Sedangkan statistika induktif itu adalah atau digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel atau contoh dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Nah, data-data yang atau materi-materi yang perlu dikumpulkan untuk statistika deskriptif ini yang pertama, 1. Penyajian data, 2. Ukuran pemusatan, 3. Ukuran penyebaran, 4. Angka indeks, 5. Deret berkala, dan peramalan. Sedangkan statistika induktif itu materinya seperti 1. Probabilitas dan teori keputusan, kedua metode sampling, ketiga teori pendukungan, keempat pengujian hipotesis, kelima regresi dan korelasi, dan 6 statistika non parametrik. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis data. Data itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini adalah data non angka seperti jenis kelamin, warna kesayangan, dan asal suku. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data angka. Data kuantitatif ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu data diskret dan data kontinu. Data diskret adalah merupakan data yang nilainya itu khusus dan merupakan hasil dari perhitungan seperti biasanya kita sering bilang itu berupa bilangan bulat. Sedangkan kontinu itu merupakan data atau nilai yang menepati semua interval pengukuran. Dan diskret ini seperti jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, jumlah rumah, pokoknya yang jumlah. Sedangkan data kontinu itu seperti berat badan, jarak kota A, jarak kota B, luas rumah, luas bangunan, dan lain-lain. Nah, selain pembagian kualitatif, kuantitatif, diskret, dan kontinu, ada juga yang membagi data ke dalam data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian, seperti wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, dan observasi atau pengamatan. Nah, sedangkan data sekunder itu merupakan data yang sudah diterbitkan atau digunakan pihak lain. Contohnya, kita mengambil data nih dari BPS, Bank Indonesia, World Bank, dan FAO dan lain-lain, IMF juga. Berikutnya adalah skala pengukuran. Di skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio angka. Nah, skala nominal ini, angka yang diberikan hanya sebagai label. Berarti angka yang diberikan itu tidak memiliki arti apa-apa. Seperti contoh, pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2, dan waria sama dengan 3. Sedangkan skala ordinal, angka mengandung pengertian tingkatan. Berarti angka di sini mengandung pengertian tingkatan seperti contoh ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Di sini kita tahu bahwa ranking 1 menunjukkan lebih tinggi daripada ranking 2. Begitu juga ranking 2 dan ranking 3 menunjukkan ranking 2 itu lebih tinggi daripada ranking 3, dan seterusnya. Berikut interval. Angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak interval. Contohnya, saham sangat prospektif dengan harga 5.438 sampai 6.750. Saham prospektif 4.127 sampai 5.438. Rasio angka. Rasio angka ini memiliki pengertian angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya, pada 2012 inflasi Indonesia 4,3% dan inflasi
Amerika Serikat 2,069%, maka inflasi di Indonesia 2,08 kali inflasi di Amerika Serikat. 2. Penyajian data. Penyajian data ini bertujuan untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertera dengan baik, sehingga bermakna informasi bagi pengambil keputusan manajerial. Langkah-langkah dalam statistika deskriptif. A. Memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. B. Mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan. C. Mendata data mentah ke dalam distribusi frekuensi. D. Menyajikan data distribusi secara grafik. E. Menarik kesimpulan mengenai permasalahan. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Nah, langkah-langkah untuk mencari distribusi frekuensi ini, pertama kita harus mengumpulkan data. Kedua, setelah kita mengumpulkan data, kita menggunakan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, membuat kategori kelas. Jumlah kelasnya, rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N itu adalah jumlah datanya, dimana 2K lebih besar dari N, dimana K sama dengan jumlah kelas dan N sama dengan jumlah data. Lalu kita membuat interval kelasnya dengan rumus interval kelas sama dengan buka kurung nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah dibagi dengan jumlah kelas. Lalu kita melakukan perhitungan atau peturusan setiap kelasnya. Distribusi frekuensi relatif. Nah, untuk kita mencari frekuensi relatif dari satu kelas itu dengan cara frekuensi relatif setiap kelas itu dibagi dengan frekuensi totalnya. Seperti kita lihat di kelas 1 interval 77,0 sampai dengan 84,3 dengan jumlah frekuensinya 3. Nah, di sini kita mencari frekuensi relatifnya itu dengan cara kita bisa lihat di keterangan 3 frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensinya dikali dengan 100. Didapatlah hasil 17. Berikutnya adalah penyajian data. Dan penyajian data ini adalah membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar baik grafik, poligon, histogram, dan auto-ogive. Ada beberapa istilah penting dalam penyajian data, seperti batas kelas, nilai terendah dan tertinggi pada satu kelas, nilai tengah atau sering kita sebut dengan median, nilai tepi kelas, dan juga frekuensi kumulatifnya. Yang pertama adalah grafik histogram. Grafik histogram adalah grafik yang berbentuk balok di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi tiap kelas. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Contohnya, selanjutnya adalah grafik poligon. Grafik poligon itu berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Berikutnya adalah kurva ogive. Kurva ogive adalah diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatifnya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh soal untuk bab nomor 2 yaitu penyajian data. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini diminta kita menyelesaikan distribusi frekuensi. Habis itu juga buat diagram ogive. Nah, tadi kita kan di PPT sudah menjelaskan tuh ada beberapa diagram, yaitu ada diagram histogram, diagram ordinal, dan juga diagram ogive. Nah, untuk membuat diagram itu juga kita tuh memerlukan beberapa cara. Berarti kalau dia menggunakan diagram ogive, itu biasanya dia menggunakan frekuensi kumulatif. Baiklah, pertama kita tuh harus mencari batas interval kelasnya dulu atau jumlah kelasnya untuk menentukan kotak-kotak di sini nih kan, dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,22 log N. N-nya itu jumlah data. Di sini kita bisa tengok jumlah data dari Sumatera Utara sampai ke Papua itu ada 21. Pindahkan ke rumusnya. Ini dia rumusnya ya. Hasilnya didapatkanlah 5,3
392. Itu kalau dibulatkan menjadi 5. Berikutnya kita mencari interval kelasnya. Setelah kita mencari berapa jumlah kelas, kita mencari interval atau batas antar kelasnya. Itu dengan rumus dari data ini, dari data yang di atas ini, mana nilai terbesar dikurangkan dengan data nilai terkecilnya. Data nilai tadi kita sudah tengok bahwa di sini, ini kita urutkan bahwa nilai terkecilnya tuh ada di Maluku 12 dan nilai terbesarnya ada di DKI Jakarta. Makanya di sini rumusnya dari data tuh data nilai tertinggi dikurang data nilai terendah, lalu dibagi dengan jumlah kelasnya 5. Tadi kita dapat di sini. Jadi inilah muncul rumus interval kelasnya dan dicari akhirnya hasilnya 6,2 atau kita bulatkan menjadi 6. Di sini kita juga nggak apa-apa kalau nggak mau bulatin, tapi saya memilih untuk membulatkan biar lebih gampang untuk dijumlahkannya. Selanjutnya kita bikin kotak. Tadi kita lihat ada jumlahnya ada 5 kelas, berarti kita bikin 5 kotak dan interval antar kelasnya itu ada 6. Jadi di sini saya langsung aja buat nih ya. Jadi dari nilai terkecil dulu kita mulai ya. Tadi kita ada lihat di kotak di data bahwa Maluku nilai terkecilnya. Jadi dari data ini kita isi dari terkecil. Jadi 12 sampai dengan hitung sampai 6. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 itu ada 6. Begitu juga ke berikutnya, kotak-kotak berikutnya sampai seterusnya. Lalu frekuensi ini didapat dari jumlah, kita menghitung ini. Dari 12 sampai 18 itu berapa data yang dapatkan dari 12 sampai 18. Kita dapat sini 12 sampai 16, ya kan? Jadi itu cuma 2 data, makanya frekuensinya 2. Berikutnya 19 sampai 25. Kita lihat lagi di sini. 19 sampai 25. 23 termasuk juga 6-nya kan? Kita hitung ada 2 juga. Karena tadi kita sudah memakai ini. Ini buka A kan? Jadi kita masukkannya ke sini. Jadi 23 sampai 24. Sampai 25 ya kan? Seperti itu sampai seterusnya. Setelah kita mendapatkan frekuensi, kita harus memiliki nilai tepi kelasnya. Untuk mencari nilai tepi kelas itu kita menggunakan, kalau saya sih menggunakan rumus batas kelas bawah dikurang 0,5. Jadi batas kelas bawah interval ini, kelas interval ini adalah 12. 12 dikurang 0,5 jadinya 11 sampai 11,5 sampai berikutnya. Lalu kita mencari frekuensi kurang dari. Untuk mencari frekuensi kurang dari ini, kita mulai dari, kan kurang dari ini kan dari awalnya 0 tambah 0 sama dengan 0. Di situ 0 tambah 2 ini didapat dari frekuensi ini ya, frekuensi ini. Jadi 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah 2 ini nih dipindahkan lagi ke kotak bawahnya. 2 ditambah 2 yang 2 ini didapat dari kotak frekuensinya. Jadi total setiap ini nih selalu dipindahkan ke jumlah berikutnya sampai terakhir dan akan dapat hasilnya 19 tambah 2. 19 itu jumlah dari ini dan ditambah dengan 2 itu jumlah dari frekuensinya. Frekuensi ini ya. Hasilnya 21 sesuai dengan datanya. Begitu juga dengan yang lebih dari. Dia mulainya dari angka terbesar sampai angka terkecil seperti ini. Lalu setelah kita mendapatkan itu, lalu kita mencari persennya. Persennya itu kita mencarinya dengan rumus 21 per 100 dikali 21. Itu hasilnya bakal 100. Kita bisa lihat dari rumusnya nanti itu. Lalu kita membuat kotak ini, kotak yang ketiga ini nih saya buat untuk menentukan diagramnya. Bab 3. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan ialah nilai tunggal yang mewakili karakter suatu kelompok data.
Nah, ada 3 ukuran pemusatan, yaitu nilai rata-rata, median, dan modus. Pertama, nilai rata-rata. Rata-rata didapatkan dengan menjumlahkan seluruh nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Nilai rata-rata ada 3 rumus, yaitu mencari nilai rata-rata sampel, rata-rata populasi, dan rata-rata berkelompok. Tetapi orang pada umumnya menggunakan rumus sigma X per N. Berikutnya, rumus median. Median adalah nilai tengah suatu kelompok data yang telah diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, untuk rumus median yang data tunggal, dalam kurung N tambah 1 bagi 2. Sedangkan untuk mencari nilai median di data berkelompok, itu sama dengan median sama dengan batas bawah atau tepi kelas di mana median berada, ditambah dengan 1/2 jumlah total frekuensi dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median berada dibagi dengan frekuensi di mana kelas median berada dan dikali dengan interval kelasnya. Berikutnya adalah rumus modus. Modus ialah nilai yang sering muncul. Untuk data yang tidak berkelompok biasanya dicari dengan cara dihitung angka yang sama ada berapa. Sedangkan untuk mencari yang berkelompok itu sama dengan nilai modus sama dengan batas bawah atau tepi kelas di mana modus berada ditambah tutup kurung D1 atau sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya per D1 selisih frekuensi kelas modus sebelumnya ditambah dengan selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya atau D2 tutup kurung lagi dikali dengan besar interval kelasnya. Ukuran letak ialah ukuran pemusatan yang menunjukkan letak data dalam suatu data yang sudah terurut, terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, kuartil. Kuartil ialah ukuran letak yang membagi distribusi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, untuk mencarinya, jika data itu tidak berkelompok, menggunakan I itu letak kuartil yang ingin dicari, buka kurung N jumlah data ditambah 1 dan dibagi 4. Sedangkan jika ia data berkelompok, untuk mencari nilai kuartilnya itu adalah KNI sama dengan LI kali N per 4 dikurang CF per FK kali CI, atau nilai kuartil ke I di mana I itu sesuaikan dengan kelasnya, lalu sama dengan L sama dengan tepi kelas di mana letak kuartil berada, lalu buka kurung I kali N itu sama dengan N sama dengan jumlah data atau frekuensi total dikali dengan I itu letak kelas kuartilnya itu di mana, lalu dibagi dengan 4 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dan dibagi dengan FK. FK adalah frekuensi pada kelas kuartil dikali dengan interval kelas kuartil. Berikutnya adalah desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi distribusi data menjadi 10 bagian sama. Nah, kalau untuk mencarinya itu dengan 2 rumus, ada rumus tunggal dan rumus kelompok. Jika ia rumus tunggal itu sama seperti yang awal tadi, I buka kurung jumlah data ditambah 1 dan dibagi 10. Nah, jika ia data berkelompok maka dicari dengan rumus DI sama dengan L tambah C buka kurung I kali N per 10 kurang F per F. Nah, D itu sama dengan tepi kelas di mana letak desil berada, N jumlah data frekuensi total dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, lalu dibagi dengan F. F itu adalah frekuensi kelas desilnya dan dikali dengan C. C itu adalah interval kelas desilnya. Berikutnya adalah kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi distribusi data menjadi 100 bagian.
jika menggunakan data tunggal sama seperti kuartil dan desil tadi, tapi hanya diganti dengan pembaginya aja, yaitu I buka kurung N tambah 1 dibagi 100. Jika menggunakan data berkelompok, maka dicari dengan rumus P sama dengan L tambah C IN per 100 kurang F per F, atau bisa dibilang dengan nilai persentil sama dengan tepi kelas di mana letak persentil berada, lalu dikali dengan buka kurung I kali dengan jumlah data, lalu dikurang dengan frekuensi kumulatif kelas persentil dibagi dengan frekuensi kelas persentil, lalu dikali dengan interval kelas persentil. Setelah kita membahas tentang PPT ukuran pemusatan, nah selanjutnya kita akan membahas soalnya. Soalnya ini saya ambil di buku di halaman 103. Nah, di situ ditanyakan untuk menjawab hitunglah nilai rata-rata, median, dan modus. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya berupa data kelompok. Nah, di sini saya akan menjawab jawaban untuk nilai rata-rata. Nah, kita tahu sendiri bahwa rumus untuk mencari rata-rata itu adalah sigma xf dibagi dengan n. N itu adalah jumlah frekuensinya. Nah, jadi sebelum kita mencari jadi kita harus mencari dulu nih x-nya itu apa. X-nya itu adalah nilai tengah. Jadi kita harus mencari nilai tengah di antara nilai interval. Cara mencari nilai rata-ratanya, kita harus menyiapkan dulu data x-nya. Data x-nya itu nilai tengahnya maksudnya kan. Nah, cara mencari nilai tengahnya ini dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 itu dibagi 2 jadi 3. Sama juga dengan batas yang kelas 2 nya itu yang ini 6 ditambah 10, 16 dibagi 2 jadinya 8, sampai seterusnya seperti itu gitu. Jadi setelah kita mendapatkan nilai tengahnya, baru kita bisa mengalihkan dengan frekuensinya. Seperti contoh yang di bawah ini ya. Nih. Jadi setiap kelas itu kita kalikan seperti kelas 1 3 dikali 4, kelas 2 8 dikali 5, sampai seterusnya. Nah, untuk frekuensi yang bawahnya ini kita ambil frekuensi yang ini, nilai frekuensinya. Lalu jumlahkanlah yang ini 3 dikali 4 sama dengan 12, 8 kali 5 sama dengan 40, sampai seterusnya, dan dijumlahkan. Hasil dari penjumlahan ini dijumlahkan, hasilnya adalah 812. Nah, 812 inilah yang nanti dibagi dengan 48. Akan ketemulah hasilnya, rata-ratanya itu 16,57. Sama halnya juga dengan untuk yang 2007. Cuman yang 2007 ini berbeda di frekuensinya saja, tapi sama juga cara mencarinya. Lalu letak median tahun 2006. Nah, untuk mencari letak median kita tuh harus tahu dulu letak median itu di mana, letak kelas median itu di mana. Untuk mencari letak kelas median itu dengan rumus n tambah 1 bagi 2, atau jumlah frekuensi atau jumlah data dibagi dengan 2. Nah, di sini ditambah 1 bagi 2. Kita tahu di sini jumlah frekuensinya adalah 48. Nah, 48 inilah adalah n-nya. Jadi 48 tambah 1 50 dibagi 2 adalah 25. Jadi kita bisa tahu di sini 25 berada di kita tahu nih 25 di frekuensi kumulatif itu adalah di sini, di angka 17, ya kan? Berarti inilah kelas median. Nah, mencari median kita menggunakan rumus median. Itu batas bawah kelas median ditambah dengan frekuensi dibagi 2
lalu dikurang dengan frekuensi kumulatif kelas median dibagi frekuensi dan dikali interval. Nah, batas bawahnya ini kan 15,5, tepi kelasnya maksudnya ya, batas tepi kelasnya 15,5 ditambah dengan, kita tahu tadi n itu adalah 49 dibagi 2, lalu dikurang dengan frekuensi kumulatif kelas median di sini ya 17 ya, 17 per 20 ini frekuensi kelas median, kita ambil dari frekuensi kelas mediannya yang ini ya, lalu dikali intervalnya. Interval antar kelas ini semuanya adalah 4, sama semua. Jadi kita telah dapat nih data-datanya, kita tinggal pindahkan aja tepi batas tepi kelasnya yang mana, semua kita pindahkan. Jadi di sini nih rumusnya ya kan, 15,5 dimasukkan n-nya itu 49 dibagi 2, frekuensi kumulatifnya itu 17, frekuensi kelas media itu 20 dikali dengan 4. Nanti jumlahnya hasilnya adalah 15,5 ditambah 7,5 hasil dari penjumlahan itu ya. Akhirnya nanti kita dapat 15, nanti dibagi dulu 7,5 kali dibagi 20 kali 4, nanti hasilnya itu adalah 1,5. 1,5 inilah yang akan ditambah dengan 15,5, hasilnya adalah 17. Seperti itu cara mencarinya. Berikutnya cara mencari modus. Nah, untuk modus ini kita hanya perlu 3 data: kelas interval, frekuensi, dan tepi kelasnya. Nah, jawaban kelas modusnya bersama juga dengan kelas median. Kita harus cari pula dulu mana nih kelas modusnya, dan kebetulan kelas modus itu sama dengan kelas mediannya, yaitu di frekuensi kelas berapa nih, 4, kelas keempat dengan frekuensi 20, kebetulannya itu sama. Nah, di sini rumusnya itu tepi kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 kali interval. D1 itu adalah apa namanya itu? D1 itu adalah selisih kelas sebelum kelas median, sebelum kelas modus maksud saya, sorry. Jadi nanti yang D2 ini adalah selisih setelah kelas modusnya. Nah, jadi D1 nya itu adalah 8 kurang 20, yang D2 nya itu 20 kurang 8, jadi kebetulan sama 12. Jadi hasilnya nanti 15,5 ditambah 12 per 12 tambah 12 dikali 4. Nanti itu kalau disederhanakan lagi jadinya 15 ditambah 12 per 24 kali 4. Dan 12 per 24 kali 4 inilah nanti yang disederhanakan lagi hasilnya menjadi 2. Nah, 15,5 tambah 2 sama dengan 17,5. Nah, itulah hasil dari modus. Nah, inilah cara mencari rata-rata, median, dan modus. 4. Ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter maupun statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Nah, rumusnya itu yang dipakai itu ada 3 biasanya untuk mencari, itu rank, deviasi, dan varians. Rank adalah perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Deviasi adalah rata-rata hitung nilai absolut. Varians adalah rata-rata hitung deviasi atau selisih kuadrat setiap data. Pertama, standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-rata. Nah, untuk data standar deviasi ini memiliki 2 cara rumus, yaitu data kelompok dan data tunggal. Nah, data tunggal itu adalah varians populasi sama dengan sigma akar sigma nilai setiap data dikurang dengan nilai rata-rata hitung dalam populasi itu diakarkan per jumlah total data. Sedangkan untuk mencari data berkelompok itu dengan cara varian sampel sama dengan sigma x kurang x akar 2 per n kurang 1, atau sama dengan varian sampel sama dengan nilai setiap data pengamatan dalam sampel
dikurang dengan nilai rata-rata itu dalam sampel dibagi dengan jumlah total data. Koefisien relatif atau penyebaran dalam bentuk relatif ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu koefisien rank, koefisien deviasi rata-rata, dan koefisien deviasi standar. Untuk rumus koefisien rank itu LA kurang LB dibagi LA tambah LB kali 100. Sedangkan untuk rumus mencari koefisien deviasi rata MD bagi X kali 100. Dan untuk mencari koefisien deviasi standar itu S dibagi dengan X atau rata-rata dikali 100. Nah, cara mencarinya itu untuk koefisien rank itu batas atas dikurang batas bawah, lalu hasilnya itu dibagi lagi dengan batas atas ditambah batas bawah dikali 100. Sedangkan untuk mencari koefisien deviasi rata-rata itu deviasi rata-rata dibagi nilai rata-rata dikali 100. Dan untuk mencari koefisiensi deviasi standar itu standar deviasi dibagi nilai rata-rata dikali 100. Setelah kita tadi menjelaskan tentang PPT, saya akan menjelaskan contoh soal untuk ukuran penyebaran. Nah, di sini kita telah mendapatkan data dari ini contoh datanya, dan ini soal yang akan dikerjakan. Nah, soal ini mempertanyakan tentang berapakah nilai standar deviasi dan juga berapa nilai koefisien relatifnya. Nah, untuk mencari data standar deviasi kita harus mencari dulu rata-rata. Nanti rata-rata itu yang akan menjadi pengurang dari IHK ini. Jadi kan IHK ini dari 317, nanti kita jumlahkan berapa nilainya nih. Dari sini ya saya tarik sampai tarik sini ya. Nih, dijumlahkan nanti hasilnya adalah 1921. Ya, kita lihat di sini. Nah, lalu kita mencari rata-ratanya. Teman-teman semua sudah tahu kan mencari rata-rata itu rumusnya. Kalau untuk data yang tidak berkelompok itu total jumlah dari data tinggal dibagi dengan jumlah datanya saja. Jadi 1921 kita bagikan dengan 7 karena total datanya itu 7. Nah, didapatlah hasil 274. Nah, 274 inilah yang akan menjadi pengisi kolom X kurang U. Dari nilai rata-rata inilah nanti akan mengisi kolom X kurang U-nya. Nah, di sini kita tahu bahwa rata-ratanya 274. Cara mencari X kurang U itu adalah X itu misalnya frekuensinya ini loh, dikurang dengan U itu rata-ratanya. Nah, jadi X nya itu frekuensi ini nih 317 dikurang dengan 274 ini rata-ratanya maksudnya. Jadi kita kurangin aja. Seperti contoh 317 kita kurangi dengan 274 itu hasilnya adalah 43. Berikutnya 304 dikurang 274 sama dengan 30. Sampai seterusnya. Nah, untuk kolom yang kedua ini cuma pengakaran dari kolom sebelumnya. Misalnya kayak akar dari 43 gitu, pangkat dari 43. Jadi 43 kali 43 hasilnya 1849. Sorry ya. Itu juga 30 kali 30 sama dengan 900. 39 kali 39 sama dengan 1521. Di sini kenapa tidak negatif? Karena negatif sama kali negatif sama dengan positif. Jadi sama aja akan positif ya, makanya dia berubah menjadi positif seterusnya. Nah, setelah kita dapat semua akarnya tuh kita jumlahkan. Dapatlah 5437. Setia. Nah, 50437. Nah, 537 nih dibagi lagi dengan jumlah data kalau kita ingin mencari. Nah, lalu kita bagikan di sini ya. 5437 dibagi 7
hasilnya adalah 777. Sebenarnya itu hasilnya koma, tapi saya buang aja. Saya bulatkan menjadi 7777. Nah, berikutnya 77 ini diakarkan. Jadi akar 77 sama dengan 28. Jadi jawabannya adalah standar deviasinya itu 28. Nah, untuk mencari nilai koefisien relatif itu dengan cara S itu adalah standar deviasinya. Kita tadi sudah dapat bahwa standar deviasinya itu adalah 28. Tinggal kita bagikan dengan nilai rata-ratanya. Rata-ratanya tadi 274. Jadi 28 dibagi 274 dikali 100. Hasilnya adalah 10,20. Itulah hasil. Bab 5. Angka indeks. Angka indeks ini digunakan untuk melihat perubahan harga, kuantitas, dan juga nilai pada suatu periode dengan periode dasar. Nah, pertama ada angka indeks relatif sederhana. Ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu angka indeks harga relatif sederhana, angka indeks kuantitas relatif sederhana, dan angka indeks nilai relatif sederhana. Untuk mencari nilai angka indeks harga itu dengan cara indeks harga sama dengan harga tahun tertentu dibagi dengan harga tahun dasar dikali 100. Untuk mencari angka indeks kuantitas relatif sederhana itu IK atau dengan indeks kuantitas sama dengan kuantitas tahun tertentu dibagi dengan kuantitas tahun dasar dikali 100. Angka indeks nilai relatif sederhana itu cara mencarinya dengan cara indeks nilai sama dengan volume tahun tertentu dibagi dengan volume tahun dasarnya dikali 100, atau HT/KT dibagi HO/KO kali 100. Angka indeks agregat sederhana ini juga dibagi menjadi 3, indeks harga agregat sederhana, indeks nilai agregat relatif sederhana, angka indeks kuantitas agregat sederhana. Untuk mencari harga indeks agregat sederhana itu dengan cara indeks harga agregat jumlah dari tahun tertentu dibagi dengan jumlah tahun dasar dikali 100. Untuk mencari angka indeks kuantitas agregat sederhana itu indeks kuantitas agregat sama dengan jumlah kuantitas tahun tertentu dibagi kuantitas tahun dasar dikali 100. Nah, begitu juga untuk mencari indeks nilai agregat relatif sederhana. Indeks nilai agregat sama dengan jumlah volume tahun tertentu dibagi dengan jumlah volume tahun dasar dikali 100, atau jumlah HT/KT dibagi jumlah HO/KO dikali 100. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh soal angka indeks. Nah, di contoh soal ini kita tahu bahwa ini adalah tabel perkembangan ekspor migas dan ekspor non migas pada tahun 2002 hingga 2012. Nah, di sini diminta untuk menghitung indeks nilai berdasarkan tahun dasar 2002. Nah, berarti kita tahu bahwa tahun dasarnya itu adalah 2002. Nah, rumus untuk mencari nilai indeksnya itu adalah volume tahun tertentu dibagi dengan volume tahun dasar dikali 100. Berarti untuk mencari volume tahun tertentunya itu dengan cara ini kolom untuk ekspor migas ya. Ini rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah 12,11 dibagi 12,11 kali 100. Makanya hasilnya tetap 100 karena dia sama gitu kan. Lalu sama dengan contoh soal berikutnya. Ini rumus dari kolom ini. F6 kita tahu di sini adalah F6 12 kali 11 itu dibagi dengan pakai absolut ya. Kita menggunakan absolut F absolut 6 karena dia tuh bakalan sama sampai ke bawah dikali 100. Beda lagi dengan rumus bawahnya. Nah, F7 absolut F6 kali 100 hasilnya 113. Nah, berikutnya juga sama nih. Dia akan begitu terus. Nah, sama halnya dengan yang ini.
Ini untuk nilai non migas. Sama juga rumusnya. Tahun dasarnya itu 2002. Jadi kita menggunakan 45,05. Karena di tahun dasar pada untuk yang non migasnya itu 4505 nilainya, atau sebagai pembaginya gitu. Cuma dibedakan aja pada tahun tertentunya saja. Didapatlah hasilnya ini. Baiklah, sekian presentasi dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih telah menonton video saya.